Oke, kita lanjut ya pembahasannya mengenai Yesus tidak layak disembah. Begitu banyak Allah SWT itu mengenalkan dirinya lewat Al-Quran, sehingga secara tersurat maupun tersirat kita diajari oleh Allah SWT untuk berpikir apa dan bagaimana sebenarnya sesuatu itu layak menjadi Tuhan dan pantas untuk disembah. Ya, salah satunya yang sering diungkit oleh Allah agar manusia berpikir mana yang layak disembah dan mana yang tak layak disembah adalah bab penciptaan. Sebelum saya lanjut, saya ingatkan dulu yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di share sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan Anda, dan jangan lupa di klik tombol loncengnya supaya setiap saya mengupload video baru Anda selalu mendapat notifikasinya ya. Itu sebagai bukti ya, membuktikan bahwa Tuhan yang benar itu tentu dalam menciptakan itu, dalam bercerita tentang penciptaan itu pasti benar. Nah, salah satu yang sering diungkit oleh Allah agar manusia berpikir mana yang layak disembah dan mana yang tak layak disembah, yaitu tentang penciptaan. Ya, sesuatu yang tak mampu menciptakan apapun tak layak untuk disembah. Sebenarnya selain bab penciptaan masih banyak juga sih yang diungkit oleh Allah sehingga sesuatu itu layak disembah ataupun tidak. Tapi dalam kesempatan kali ini, dalam video ini, saya ingin mengungkit satu saja ya, yaitu bab penciptaan. Nah, Allah sebagai Tuhan Sang Pencipta menginformasikan dirinya sebagai Tuhan karena dialah yang menciptakan semua ini. Ini semua bisa kita lihat di dalam surat An-Nahl ya. Di situ dikatakan Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka orang kafir sekutukan. Allah telah menciptakan manusia dari mani, kemudian mereka menjadi pembantah yang nyata. Allah telah menciptakan binatang ternak untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagian kamu makan. Allah lah yang menciptakan kuda, bigol, dan keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan, dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Allah lah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman dan sebagian menyuburkan tumbuh-tumbuhan tempat kamu mengembalakan ternak.
Allah lah yang telah menumbuhkan buatmu dengan air hujan itu tanam-tanaman zaitun, kurma dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu merupakan ayat bagi orang-orang yang berakal. Allah lah yang menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Dan binatang-binatang itu ditundukkan untukmu dengan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Dan Allah menundukkan pula apa yang Dia ciptakan untuk kamu di bumi ini dengan berlain-lainan macamnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau belajar. Dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, ikan, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Dan dialah Allah yang menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, dan Dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Dan Dia ciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. Maka apakah Allah menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan apa-apa? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Pertanyaan besar, yang mana yang sudah diciptakan oleh Yesus sehingga Dia layak untuk disembah?
Ya tentu mendapat pertanyaan seperti ini, kaum kafir Kristen kocar kacir menjawabnya. Dan dengan penuh dungu dan dusta ya, mereka mengcopy ucapan orang Islam dengan ucapan, ya semua ini Yesus yang menciptakan. Lalu siapa yang menciptakan Nabi Adam? Pasti bukan Yesus, sebab Yesus belum diciptakan Allah waktu itu. Siapa yang menciptakan Nabi Noah? Pasti juga bukan Yesus, sebab Yesus belum ada waktu itu. Siapa yang menciptakan Nabi Daud? Siapa yang menciptakan Nabi Salomo? Pasti bukan Yesus, sebab Yesus juga belum ada. Siapa yang menciptakan Nabi Ibrahim? Siapa yang menciptakan Maria? Apakah yang menciptakan Maria Yesus juga? Kalau dijawab iya berarti ada gila. Siapa yang menciptakan Musa misalnya? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan membuat orang Kristen itu nyungsep, nggak akan bisa menjawab.